Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali kita dalam santapan rohani pagi yang dibawakan oleh si Tuan Nurhaida Sitorus. Ya Bapak Ibu, terima kasih buat saudara-saudara yang suka menonton video ini, di like, di share, dan dibagi. Supaya banyak teman-teman kita yang semakin tahu akan firman Tuhan ini. Kita berdoa supaya pemberitaan firman ini dapat dijangkau oleh sampai ke pelosok-pelosok sana. Ya, banyak yang diteguhkan, diberkati. Baik. Hari ini saya akan bawakan firman makna dalam doa Bapa kami. Tapi terlebih dulu kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih hari ini betapa kau dahsyat, luar biasa memberkati kami. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu lewat santapan rohani pagi ini. Tuhan, berkat pagi yang kami dapatkan. Terima kasih, berkati hamba membawakan firman ini, urapi secara dahsyat dan luar biasa. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata lewat mulut bibir hamba-Mu ini. Ketidakberdayaan hamba-Mu ini, bahkan hamba-Mu yang tidak apa-apa, Tuhan ambil alih segala sesuatunya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami menolak segala intimidasi, roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan, roh tertuduh kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan bersyukur, haleluya Tuhan, amin. Saat ini saya akan bawa tentang bagaimana kita tentang berdoa, ya. Makna terdalam doa Bapa kami, pola hidup orang percaya, Bapak Ibu. Belajar berdoa dari Tuhan Yesus menghidupi doa Bapa kami, ya. Doa bukan sekedar rutinitas rohani kita. Doa adalah hubungan. Ya, banyak orang hafal doa Bapa kami, tetapi belum tentu memahami akan arti doa itu. Maknanya belum tahu. Ketika murid-murid meminta kepada Tuhan Yesus untuk mengajarkan mereka berdoa, Yesus tidak memberi doa yang panjang, tetapi doa yang penuh makna dan prinsip hidup orang Kristen. Firman Tuhan dalam Injil Matius 6 ayat 9-13 dan juga dalam Injil Lukas 11 ayat 2-4 mencatat doa yang diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus. Mari kita kupas satu persatu itu doa Bapa kami, apa makna dan artinya. Bukan hanya untuk dihafal tetapi untuk dihidupkan. Yang pertama, Bapa kami yang di surga. Yesus mengajarkan kita memanggil Allah sebagai Bapa. Ini berbicara tentang hubungan yang intim dan penuh kasih. Di Matius 6 ayat 9, karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga. Artinya kita bukan anak yang rohani. Kita memiliki Bapa yang mengasihi. Kita datang bukan dengan ketakutan, tetapi dengan iman. Ya, banyak orang hanya berdoa menghafal saja. Ketika kita memanggil Bapa kami, itu juga berarti kita bagian dari keluarga Allah. Tidak ada doa yang egois karena kita berkata Bapa kami bukan aku. Dikuduskanlah namamu, Matius 6 ayat 9. Ini berarti kita merindukan agar nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Banyak orang ingin namanya yang terkenal, tetapi doa ini mengajarkan kita bukan namaku yang dipermuliakan, bukan egoku yang ditinggikan, tetapi nama Tuhan yang dikuduskan. Hidup kita harus menjadi cerminan kemuliaan Tuhan. Datanglah kerajaanmu, artinya Matius 6 ayat 10. Kerajaan Allah berbicara tentang pemerintahan Tuhan di dalam hidup kita. Artinya Tuhan memerintah dalam hidup kita. Kehendaknya lebih utama daripada rencana kita. Kita hidup sesuai nilai kerajaan surga. Ketika kita berdoa ini, kita sedang berkata, Tuhan aturlah hidupku. Yang keempat, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Matius 6 ayat 10. Ini adalah doa penyerahan total hidup kita. Seringkali kita ingin hendak kita jadikan tetap kita yang jadi, tetapi doa itu mengajar kita belajar taat. Yang kedua, belajar percaya. Belajar berserah meskipun, yang ketiga, belajar berserah meskipun tidak dimengerti. Kehendak Tuhan selalu lebih baik daripada kehendak manusia, Bapak Ibu. Ya, yang kelima, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Ini berbicara tentang ketergantungan setiap hari. Tuhan mengajar kita percaya untuk kebutuhan hari ini. Tidak hidup dalam kekhawatiran, mengandalkan Tuhan bukan kekuatan sendiri. Dia adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Yang keenam, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Ini bagian yang sangat penting, tidak ada pengampunan tanpa hati yang mau mengampuni.
Yesus menegaskan kembali di dalam Injil Matius 6 ayat 14 sampai 15 bahwa jika kita tidak mengampuni maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kita. Ini doa ini mengajar hati yang lemah lembut, hati yang tidak menyimpan dendam, hati yang mau berdamai. Yang ketujuh, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, ini Matius 6 ayat 13. Kita sadar bahwa hidup ini penuh dengan godaan, Bapak Ibu. Doa ini berarti kita butuh perlindungan Tuhan. Kita tidak kuat tanpa penolong. Kita bersandar pada kuasa Tuhan. Kita berdoa agar dijauhkan dari dosa, dilepaskan dari kuasa si jahat. Yang kedelapan, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini adalah pengakuan iman kita, segala sesuatu kembali kepada Tuhan. Kerajaannya miliknya, kuasa miliknya, kemuliaan adalah miliknya. Hidup kita harus penuh, harus kembali memuliakan Dia. Doa Bapak kami bukan sekadar doa yang diulang-ulang, tetapi pola hidup orang percaya, Bapak Ibu. Hidup dalam hubungan dengan Bapa, mengutamakan kemuliaan Tuhan, taat pada kehendaknya, percaya pada pemeliharaannya, hidup dalam pengampunan. Percaya dalam pemeliharaannya, hidup dalam pengampunan, memohon perlindungan setiap hari. Jika kita benar-benar menghidupi doa ini, hidup kita akan berubah, Bapak Ibu. Hari ini mari kita tidak hanya menghafal doa ini, Bapa kami, tetapi menghidupinya. Tanya pada diri sendiri, apakah Tuhan benar-benar menjadi Bapa dalam hidupku? Apakah aku sudah mengampuni? Apakah aku sudah menyerahkan kehendakku kepada Bapa? Mulailah berdoa dengan pengertian dan hati yang sungguh-sungguh. Serahkan seluruh apa yang menjadi permasalahan kita kepada Tuhan. Kita sudah diajarkan dari tadi ya, doa Bapa kami. Dan Bapak Ibu, ketika kita berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kita, permasalahan kita percaya. Itulah iman kita kepada Tuhan. Ya. Ini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini kepada kita semua. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Ya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang sebagai anak-anak-Mu. Ampuni kami jika selama ini kami hanya mengucapkan doa tanpa memahami maknanya. Ajar kami untuk menguduskan nama-Mu di dalam hidup kami. Datanglah kerajaan-Mu dan keluarga kami, dalam pekerjaan kami dan dalam pelayanan kami. Tolong kami untuk taat kepada kehendak-Mu ya Tuhan. Cukupkan kebutuhan kami setiap hari. Beri kami hati yang mau mengampuni seperti Engkau telah mengampuni kami. Lindungi kami dari pencobaan dan lepaskanlah kami daripada segala yang jahat. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap pendengar pada hari ini. Tuhan menjamah dan menjangkau melawat mereka. Berkati segala apa yang menjadi kerinduan usaha pekerjaan mereka. Berkati anak-anak mereka aman dalam perlindungan-Mu. Sehat semuanya Tuhan, jauh daripada segala masalah dan penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua orang-orang yang membaca, mendengarkan firman Tuhan semakin banyak, dijangkau jiwa-jiwa sampai ke pelosok-pelosok ujung-ujung bumi. Bila nama Tuhan saja ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Tetaplah berdoa. Kita sudah mengerti bagaimana berdoa dengan Tuhan. Amin. Ini satu pelajaran yang luar biasa dan dahsyat. Ya, sebenarnya saya mau menerangkannya lebih lama, tapi terkadang durasi videonya ya. Tapi saya percaya next time HP saya mungkin akan diganti lebih bagus sehingga bisa durasinya lama. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara mendengarkan. Jangan bosan-bosan mendengarkan firman Tuhan ini. Ini menjadi suatu makanan rohani bagi kita setiap hari. Haleluya, Tuhan memberkati, amin.